Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novarazan dengan NIM 6421406 dari kelas 646D01. Di sini saya akan mengerjakan ujian HER dengan mata kuliah metode kuantitatif. Lalu di sini saya akan mengerjakan 4 uji. Yang dimana yang pertama ada uji validitas, uji reliabilitas, uji secara parsial, dan uji secara simultan. Lalu yang pertama kita akan mengerjakan uji validitas. Di sini sudah ada data-datanya. Yang pertama kita akan mengerjakan uji validitas dengan X1-nya. Jadi kita akan ke analisis, evaluate, lalu ke verified. Di sini kita akan masukkan satu persatu X1-nya. X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, dan total X1. Lalu kita mencet OK. Setelah itu akan muncul table correlation, yang dimana X1.1 dengan total 0,689, X1.2 0,789, X1.3 0,834, X1.4 nya 0,797. Lalu selanjutnya kita akan mencari yang X2 nya. Kita masukkan X2 nya satu persatu seperti X1. X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, dan total X2. Total X2. Lalu kita cek OK. Sini muncul lagi table correlation, yang dimana X2.1 dengan total 0,639, X2.2 0,558, X2.3 0,850, dan X2.4 0,820. Dan yang selanjutnya kita yang terakhir akan menguji yang Y nya. Caranya sama seperti X1 dan X2. Kita akan masukkan Y1.1, Y1.2, Y1.3, Y1.4, Y1.5, Y1.6, dan total Y nya. Lalu kita mencet OK. Lalu di sini muncul lagi table correlation. Yang pertama yaitu Y1.1 dengan total 0,814, Y1.2 nya dengan total 0,445, Y1.3 nya 0,486, Y1.4 nya 0,661, Y1.5 nya 0,717, dan Y1.4 nya 0,748. Dan ini total dari seluruh uji validitas. Selanjutnya kita akan masuk ke uji yang kedua, yaitu uji reliabilitas. Kita akan pergi ke analisis. Kita akan uji reliabilitas. Yang pertama ada X1. Kita akan pergi ke scale reliability analysis. Di sini uji reliabilitas kita tidak memakai total atau tanpa total. Kita akan masukkan lagi X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, dan tidak dimasukkan total. Lalu kita OK. Sini akan muncul table, yang dimana dua table yaitu case processing summary dan reliability statistic. Kita akan fokus ke reliability statistic yang di bagian crown batch alpha, yang dimana totalnya ada 0,768, yang artinya adalah reliable. Dan yang selanjutnya kita akan yang melanjutkan yang ke X2 nya, menguji yang X2 nya. Ini kita hapus dulu. X2 kita masukin X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, dan tanpa total. Lalu kita OK. Di sini keluar lagi tabelnya sama seperti X1. Kita akan fokus ke reliability statistik. Di bagian crown base alpha-nya ada total 0,86, 0,686, yang artinya adalah reliable. Selanjutnya kita akan masukkan yang terakhir, ada Y nya. Kita bagian scale reliability analysis, kita undur semua, hapus semua. Ulang sini Y1.1, Y1.2, Y1.3, Y1.4, Y1.5, Y1.6, dan total ini tidak dimasukkan. Kita akan cek OK. Dan di sini keluar lagi sama seperti X1 dan X2. Kita akan fokus lagi ke reliability statistik. Di bagian crossfade alpha-nya ada 0,695 totalnya, yang berarti artinya adalah reliable. Selanjutnya kita akan masuk ke uji yang ketiga, yaitu uji parsial.
uji secara parsial, dimana kita akan masuk ke uji secara parsialnya menghitung X1. Kita masuk ke regression linear. Kita akan mengulang semua dulu. Ya di sini jadi uji parsial itu kita akan memasukkan totalnya saja, yaitu total pertama total X1 kita masukin di bagian independen, dan dependennya ada total Y. Di sini lalu kita oke. Sini keluar 3 table, yaitu table model summary, ANOVA, dan coefficient. Kita akan fokus ke table coefficient, yang dimana T hitung totalnya 0,971 kurang dari T table 1,70329. Dan yang selanjutnya di sini ada total signifikan, yang dimana total signifikannya 0,340 lebih besar dari 0,05. Lalu selanjutnya kita akan menghitung yang X2 nya. Kita masuk lagi ke regression linear, kita hapus total X1 nya dan kita masukin total X2 nya di independen, dan dependennya masih sama total Y. Lalu kita klik oke. Ini keluar lagi 3 table, dan kita akan fokus ke table coefficient, dimana T hitung itu totalnya 0,486 yang kurang dari 1,30329. Dan yang selanjutnya total signifikan yaitu 0,631 yang dimana lebih besar dari 0,05. Yang selanjutnya kita akan masuk ke uji secara simultan. Kita masuk ke regression lagi, lalu linear. Sini kita ulang total X2 nya kita keluarin. Di sini totalnya kita masukin dua-duanya, total X1 dan total X2. Kita masukkan. Dependennya masih sama dengan total Y. Lalu kita pencet oke. Di uji secara simultan ini kita akan fokus ke table yang ANOVA. Table ANOVA itu yang F-nya adalah F hitung, yang dimana lebih besar dari F table. F hitung itu 0,482 lebih besar dari 3,35, dan dimana secara simultan untuk variabel X1 dan X2 terhadap Y itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dan itu keempat uji yang saya kerjakan di mata kuliah metode kuantitatif ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.